kita jumpa lagi dengan Ibu Nurbaiti dalam mata pelajaran PPKN. Adapun materi kita yang lalu adalah pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekarang kita lanjutkan dengan sikap tanggung jawab terhadap pengembangan iptek. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat membangun sikap pengembangan terhadap iptek. Baca buku PPKN kelas 12 halaman 80. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Pertama, sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Bagaimanapun juga, manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan iptek. Dengan iptek, hidup manusia akan dipermudah agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif. Manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kaitannya dengan Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa, sebenarnya telah memberikan peringatan kepada kita bahwa semua ilmu yang ada di dunia berasal dari Tuhan, alam semesta. Ini adalah objek kajian ilmu pengetahuan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu, upaya untuk memanfaatkan dan mengembangkan dan menguasai iptek diarahkan agar senantiasa meningkatkan kecerdasan manusia, meningkatkan pertambahan nilai barang dan jasa, serta kesejahteraan masyarakat melalui pencepatan industrialisasi sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan dengan mengingatkan kondisi lingkungan atau kondisi sosial masyarakat. Dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, jelas bahwa pengembangan dan pemanfaatan iptek untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat secara lahir maupun batin. Itu semua harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Ini artinya pengembangan dan pemanfaatan iptek di Indonesia tidak bebas nilai, tetapi harus mempertimbangkan lingkungan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan agama yang ada di Indonesia. Usaha pengembangan dan pemanfaatan iptek, setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Akan tetapi,
Kalau iptek dimanfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar. Contoh, dinamit dan bahan peledak dimanfaatkan untuk mencari dan menangkap ikan. Manusia di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya disertai etika dan rasa tanggung jawab. Etika dalam hal ini menyangkut pengertian luas, baik etika keilmuan maupun etika sosial, kemanusiaan atau etika moral. Dari segi etika keilmuan, artinya di dalam mengembangkan iptek berdasarkan metode keilmuan dengan langkah-langkah yang sistematis dan bersifat objektif. Sebuah ilmu dapat saja bebas nilai, dalam arti tanpa pamrih dan tidak memihak. Akan tetapi dari segi aksiologis, penerapan dan pemanfaatan hasil iptek harus mengingat pada etika sosial kemanusiaan atau etika moral. Di sini iptek tidak bebas nilai. Di dalam memanfaatkan iptek, manusia perlu mengingat nilai-nilai kemanusiaan, norma, bahkan mengingat nilai-nilai keagamaan. Sementara itu, yang berkaitan dengan rasa tanggung jawab, seseorang harus sadar bahwa iptek yang dipergunakan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di samping itu, rasa tanggung jawab juga mengandung arti bahwa dalam menerapkan iptek tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kemaslahatan orang banyak. Pengembangan dan pemanfaatan iptek yang selalu disertai dengan etika dan rasa tanggung jawab akan mendatangkan hikmah. Selain itu, juga akan terhindar dari kerusakan lingkungan hidup. Pengembangan dan pemanfaatan iptek yang demikian harus disadari sebagai ibadah. Sekian dan terima kasih. Adapun kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah bagaimanapun juga manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan iptek. Dengan iptek hidup manusia akan dipermudah agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif. Manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam pengembangan dan penerapan iptek. Bagi bangsa Indonesia di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek perlu mengingat landasan idealnya yaitu Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ingat, persiapkan diri pada materi yang akan datang, yaitu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, Ibu akan buka sesi tanya jawab dalam Discord. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi.